Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa la quwata illa billah. Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa walah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama awali perkuliahan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membagi tugas terkait dengan presentasi publikasi ilmiah. Saya ingin mendengar saran dari teman-teman, kira-kira tugas yang diberikan itu bagaimana terkait dengan karakteristik dari kelas kita ini. Kira-kira ada yang menyampaikan saran nggak terkait dengan kelompok yang sudah diberikan, kemudian juga terkait dengan karakteristik yang ada di kelas kita ini. Kalau ada yang mau menyampaikan, silahkan, karena kita masih berada di pertemuan pertama. Silakan kalau ada. Oke, berarti tidak ada ya yang menyampaikan, karena memang karakteristik dari kelas 7C yang mana proses pembelajarannya dilaksanakan secara daring ya, ini terlihat memang agak kurang untuk pertemuannya, sehingga untuk menyulitkan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Karena itu kalau seandainya memang tidak ada hambatan sesuai dengan tugas yang diberikan itu, saya bersyukur ya. Jadi pada hari ini silahkan ada teman yang presentasi, silakan. Sudah ada yang siap yang presentasi? Halo? Suara saya bisa terdengar ini? Dengar, Pak. Oh, terdengar ya. Hari ini sudah ada yang siap untuk presentasi? Ya, sebelumnya saya ingin kita melihat kelas kita dulu ya. Google Classroom. Kita lihat dulu Google Class kita. Ini kita buka dulu Google Class kita. Nah, ini terlihat layar saya terlihat? Terlihat, Pak. Ya, layar terlihat. Ini masih loading ya. Nah, kita izinkan. Ya, kita lihat untuk kelas publikasi ilmiah kelas C ya. Nah, kemarin kita sudah memberikan orientasi perkuliahan. Hari ini materi kita adalah tentang etika publikasi ilmiah. Karena itu pada pertemuan hari ini saya juga ingin memberikan pertanyaan terkait dengan kehadiran ya. Ini penting ya. Jadi karena saudara-saudara sekalian kemarin itu sini kehadirannya ya sudah hadir ya. Ini sudah diisi nilai terlihat di sini. Nah, ini pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan terkait dengan kehadiran hari ini. Ya, jawablah
kehadiran saudara. Jawablah kehadiran saudara. Sesuai dengan keadaan hari ini. Ya, nanti tolong diisi. Hadir. Berarti ini hadir. Ya. Kemudian izin. Berarti tidak mengikuti perkuliahan. Kemudian ini sakit ya. Kalau sakit berarti tidak mengikuti perkuliahan. Ini silahkan nanti diisi, saya serahkan ya topik yang kedua ini. Nah, kita setting waktunya, tenggatnya sampai hari ini tanggal berapa hari? 23 ya. Sampai jam berapa kita settingnya? Selesai perkuliahan kita itu jam 10 ya. Kita setting sampai jam 10 aja. 10.00. Nah ya, silahkan nanti saudara mengisi kehadiran di ini sudah muncul ya, silahkan diisi. Nah kemudian selanjutnya saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman yang hari ini presentasi ya. Hari ini presentasi, ini baru banyak yang masuk, diizinkan dulu. Ya, silakan. Hari ini yang presentasi sudah siap? Ada yang angkat tangan, Kan. Silakan. Nanti tolong tidak ada feedback suara yang balik. Ini kita sudah ada 20 peserta pada hari ini yang masuk dalam kita. Nah, tampaknya memang saya kita lihat dulu ya kelas kita lagi. Nah, kelas kita lihat lagi. Oke. Ini sudah ada yang presentasi ya? Kelompok mana ini? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Insyaallah siap. Siap, Pak. Tersiap siapa saja yang kelompok 1 yang presentasi itu? Oh, kelompok 1 yang pertama Al-Farabi Ibnu Nukliri, yang kedua Muhammad Apriansa, yang ketiga Nur Jamil Ahmad, dan yang keempat Neng Sifa Awalia, Pak. Oke, ya. Sudah ada PowerPoint-nya, presentasinya? Insyaallah sudah. Nah, sudah di-upload di kelas? Sudah. Oke, sudah ada upload di kelas. Jadi rekan-rekan kalau sudah di-upload di kelas itu bisa melihat dan bisa mempelajari atau presentasi tersebut. Nah, selanjutnya diserahkan kepada kelompok 1 untuk presentasi terkait dengan materi kita hari ini, yaitu etika publikasi ilmiah. Caranya dengan klik ada tanda panah ke atas. Nah, silakan nanti dimulai untuk kelompok 1. Disilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah
teknis dan publikasi ilmiah, dalam hal ini Bapak Al-Ustadz Supriyatin, dan yang saya kasihi teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atas karunia-Nya sehingga pada pagi ini kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti diskusi ini. Tak lupa pula, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan sunnah hingga di yaumil qiyamah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Jamil Ahmad selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini di kesempatan kali ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi yakni kelompok 1 dengan judul presentasi Etika Publikasi Ilmiah. Jadi sebelum memulai diskusi presentasi hari ini, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Al-Farabi Ibnu Nukliri, yang kedua Muhammad Apriansa, yang ketiga Nur Jamil Ahmad, saya sendiri selaku moderator, dan yang keempat Neng Sifa Awalia selaku pemateri. Di sini saya juga akan membacakan rangkaian kegiatan presentasi, yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi presentasi, yang ketiga sesi pertanyaan, yang keempat sesi tambahan dari dosen selaku pengampu mata kuliah, dan yang kelima sesi penutup. Kita akan memasuki tahap pembukaan. Agar kegiatan kita pagi ini mendapat berkah, marilah kita buka dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada sesi yang berikut, yaitu presentasi Bisa dari dibuka kami nggak? tentang Ininya, kameranya bisa dibuka nggak? Kemudian presentasinya disilakan presentasi. Masa kameranya dibuka? Materinya ya aja. Materinya sudah ada belum? Bisa ditayangkan mungkin? Iya, ya ada. Nanti Ya. ditayangkan. Ya, silakan lanjut. Ditayang sekarang aja. Ntar setelah selesai moderator baru ditayangkan materinya Pak pada saat presentasi ya. Oke, kita masuk pada sesi yang berikut, yaitu presentasi. Ya, silakan. Ada kendala apa kira-kira? Saya lihat di kelas, ini presentasinya belum diupload ya. Di forum masih kosong. Tidak ada. Sepertinya terkendala jaringan, Ustaz. Keluar itu sepertinya. Iya. Mungkin rekan-rekannya bisa membantu. Kendala jaringan ya. Iya. Mungkin yang kelompok 1 bisa di ini kan? Mungkin bisa bergabung, dibantu untuk bisa bergabung kembali dalam mengikuti ini. Nah, kemudian saya coba upload ya. Saya coba upload makalah presentasi kelas ya. Nah, coba saya perlihatkan kelas ini.
Ya, ini kita ada tugas, kemudian kehadiran saudara, ini sudah ada 11 yang mengisi. Sekarang saya juga akan melihat materi ya. Nah, nanti ingatkan saya ketika presentasinya sudah materi perkuliahan. Silakan saudara pahami. Pahami materi perkuliahan sebagaimana dalam lampiran. Ya, saya akan lampirkan materi perkuliahan. Oke, masih loading dulu. Ya, masih loading dulu terkait dengan materi. Nah, materi etika dan publikasi ilmiah ya. Oke. Saya masukkan topik kedua. Nah, silahkan nanti saudara bisa pahami materi ini ya. Sudah sampai ya? Sudah diterima materi publikasi ilmiah. Bagaimana yang tadi, yang kelompok 1 sudah bisa diinikan lagi? Sudah bisa mulai lagi? Apa masih ada kendala? Nah, oke ya teman-teman sekalian, tampaknya masih ada kendala. Karena itu terkait dengan perkuliahan kita kali ini, saya coba melanjutkan ya tentang etika dan publikasi ilmiah. Kelompok 1 apa semuanya keluar atau bagaimana ini? Sepertinya ada beberapa, cuman tidak mengaktifkan mikrofon ya Ustaz. Tadi ada beberapa kali ya, yang kelompok 1 mungkin bisa di unmute, di-mute-kan saja itunya. Mic-nya mungkin bisa dibantu agar berjalan seperti yang sudah kita rencanakan mungkin. Ya, silakan ini kelompok 1. Keluar nggak ya? Kayaknya keluar ya? Saya tidak melihat. Iya, Anda juga tidak melihat pergerakan. Kita hanya 12 orang ini di kelas. Ya, 12. Apakah kalau kelas kelompok 1 keluar semua apa bagaimana ya? Oke ya, biar nanti mungkin ada rekamannya, saya sampaikan rekaman di kelas lagi. Tapi daripada nanti waktu berlalu, ya saya coba menyampaikan. Tapi tolong ingatkan saya, ketika nanti kelompok 1 sudah siap ya. Nah, jadi kita membahas tentang etika publikasi ilmiah. Ya, oke, layar saya bisa terlihat tidak? Apakah layar saya terlihat ini? Bisa terlihat Ustaz, alhamdulillah. Ya, terlihat ya. Kita membahas tentang etika publikasi ilmiah. Nah, kalau terkait dengan etika itu bahasanya kalau kita mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sesuatu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, atau bisa juga disebut dengan moral. Etika ini produk filsafat terkait dengan baik dan buruk ya. Dalam bahasa kita, dalam Islam itu dikenal dengan istilah akhlak. Etika, akhlak itu ada persamaan
dan ada perbedaan. Salah satunya perbedaannya adalah dari sumber kebenarannya. Nah, kemudian kita menggunakan istilah etika karena mata kuliah publikasi ilmiah ini lebih cenderung pada mata kuliah yang bersifat umum. Artinya, siapapun yang melaksanakan publikasi ilmiah, paling tidak mereka memiliki etika, nilai yang harus dipahami, nilai yang harus dipedomani ketika dalam menulis paper atau karya-karya yang terkait dengan ilmiah. Nah, paling tidak itu ya yang kita pahami dari etika publikasi ilmiah. Nah, sementara publikasi ilmiah itu bisa dimaknai sebagai suatu cara untuk mengumumkan, untuk mempublikasikan, untuk memberitahukan kepada orang lain, terutama terkait dengan ilmu yang serumpun atau bahasanya ilmu yang selingkung, temuan-temuan, solusi-solusi terhadap pengetahuan-pengetahuan yang mutakhir tentang ilmu atau pengetahuan yang digeluti tersebut. Nah, karena itu bagi kita rumpun pendidikan agama Islam berarti rumpunnya adalah, selingkungnya adalah pendidikan agama Islam atau rumpun yang terkait dengan hal tersebut. Nah, ketika kita melakukan publikasi ilmiah, tentunya kita harus memiliki etika atau tata cara agar publikasi ilmiah itu berjalan dengan baik, kemudian orisinil, keasliannya terjamin ya, keasliannya itu sudah berjalan dengan baik dan tidak ada klaim ya dari orang lain terkait dengan apa yang kita publikasikan tersebut. Karena itu, ketika kita mempublikasikan, ada etika yang harus dilakukan. Nah, diantaranya adalah ada etika standar untuk melindungi kekayaan intelektual. Maka ketika kita mempublikasikan ilmiah, karya ilmiah, maka kita juga berhak untuk mengajukan hak atas kekayaan intelektual dengan tujuan apa yang kita temukan tidak ditiru atau tidak dicontoh oleh orang lain. Nah, kemudian larangan menerbitkan ulang karya orang lain tanpa penghargaan yang tepat. Nah, artinya kita kadang suka menggunakan kalimat-kalimat yang digunakan oleh orang lain seolah-olah itu adalah kalimat yang berasal dari kita atau pendapat yang kita lakukan. Itu pun termasuk salah satu hal yang tidak baik dalam mencontek. Kemudian salah satunya adalah ketika kita mempublikasikan ilmiah, di mana di dalam itu ada kata pendapat orang lain, maka etikanya adalah kita mencantumkan pendapat orang tersebut dalam karya kita. Sehingga orisinilitas karya kita itu menjadi baik ya, karena memang kita memahami etika-etika yang diberikan, etika-etika yang sedang berkembang dalam proses publikasi ilmiah. Nah, kemudian publikasi ilmiah itu etikanya menjadi penting. Mengapa? Karena pada saat ini kita sudah memasuki era informasi yang cukup tinggi ya. Artinya pada saat sekarang ini ketika saudara menjadi mahasiswa, saudara diberikan kemudahan-kemudahan dalam hal mengakses informasi. Perpustakaan nasional itu bisa kita akses secara digital. Perpustakaan daerah juga sebagian sudah digital.
Ditambah lagi orang-orang atau lembaga-lembaga tertentu yang mereka memfasilitasi dengan kitab-kitab tertentu ya secara digital. Misalkan kita ingin mereferensi hadis. Nah, hadis itu sekarang sudah ada softwarenya tentang mencari hadis. Cukup dengan kata-kata atau kata kunci yang ingin kita cari sudah muncul. Beda dengan pada masa-masa lalu ya, untuk mencari kata dalam Al-Quran itu harus buka kitabnya. Ada kitab Fathur Rahman atau apa itu ya, kita mencari kata-katanya, setelah mencari kita cocokkan dalam Al-Quran, nah, kemudian kita temukan. Nah, sekarang cukup menggunakan mesin pencari, nah, sehingga ayat berapa itu bisa terdeteksi secara cepat. Nah, karena kemudahan-mudahan itu, maka informasi berlimpah. Sehingga ketika kita menulis publikasi ilmiah, tentunya informasi-informasi kita harus selektif. Jadi kita selektifnya itu, kita seleksinya harus dicari dari informasi yang pertama. Jadi ketika ada seorang berbicara, ada orang yang mendengar, maka kita mencari dari sumber yang pertama itu yang harus kita lakukan untuk mendapat informasi yang sesungguhnya. Nah, jadi dalam publikasi ilmiah itu ada kriterianya. Misalkan ketika kita mempublikasikan itu ada kriteria jurnal ya atau lainnya yang memiliki kapasitas di Sinta 6, Sinta 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, tentunya yang 1 yang paling bagus ya, dan seterusnya. Nah, karena itu sebuah artikel, sebuah skripsi, sebuah jurnal, sebuah karya ilmiah yang bagus harus mereferensi dari sumber yang utama. Nah, sumber utama itu yang memang disyaratkan penting dalam mengambil referensi. Dan kenapa harus dari sumber-sumber yang utama? Karena sumber utama itu dikatakan sebagai sesuatu yang lebih baik dibanding kita mencari sumber-sumber dari yang lainnya. Nah, cara mencarinya ya nanti tinggal kita bisa akan bahas pada pertemuan yang lain. Nah, kemudian urgensi penting yang kedua adalah bahwa etika dalam sebuah karya ilmiah itu ada standar yang diberikan. Ya, standarnya misalkan berupa publikasi etik, ya etik atau etika publikasi itu ada dalam setiap jurnal di mana autor atau penulis itu punya kapasitas apa yang harus mereka lakukan, kemudian editor mereka yang mengedit ya itu apa yang harus mereka lakukan, demikian juga reviewer dan penerbit, artinya petugas ya atau orang-orang yang diberikan tugas khusus untuk menerbitkan, dan masyarakat yang memang memiliki kepentingan untuk membaca atau melihat pengetahuan-pengetahuan yang mutakhir dari kajian-kajian ilmu yang mereka geluti tersebut. Nah, dalam sebuah jurnal ya itu memang ada struktur ya, ada editor, ada penulis, atau juga ada mitra bestari. Dan dalam karya ilmiah yang bereputasi biasanya mereka menggunakan OJS ya, atau dikenal dengan online journal system, di mana mereka satu sama lain tidak saling mengenal ya. Kemudian ada tahap-tahapannya ketika jurnal kita kirim sampainya kemana? Sampainya berarti ke editor, kemudian diserahkan kemana? Ke editor, kemudian di-review oleh tim reviewernya, kemudian jika ada hal-hal yang kurang, maka dikembalikan lagi kepada penulis. Karena editor, reviewer itu tidak berhak untuk mengubah tulisan yang dibuat oleh penulis. Jadi
etika publikasi itu yang ketiga ini pentingnya di sini. Nah, kemudian juga urgensi selanjutnya adalah adanya temuan-temuan yang melaporkan bahwa satu karya ilmiah itu ditiru atau dijiplak oleh orang lain. Ini ketahuannya dari mana? Dalam masa saat ini banyak sekali aplikasi yang kita temukan untuk menguji itu. Nah, salah satunya misalkan untuk menguji kecocokan karya seseorang dengan orang lain dengan dimajukannya teknologi informasi, dengan ditemukannya aplikasi-aplikasi seperti Turnitin, X-Plagiarism dan lainnya, ya, itu ditemukan bahwa ternyata karya-karya ilmiah itu satu sama lain saling berhubungan. Tetapi ketika berhubungannya tinggi dalam pengertian menconteknya besar dari sebuah karya, maka itu tidak lolos dalam kualifikasi sebuah jurnal dan itu secara etika menyalahi aturan. Nah, karena itu dalam sebuah karya ilmiah memang harus betul-betul memperhatikan orisinilitas, bahwa apa yang kita tulis itu adalah sesuatu yang kita ketahui, dan apa yang kita ketahui itu apa yang kita tulis, dan itu adalah bersumber dari pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan dalam publikasi ilmiah. Nah, kemudian salah satu tujuan dari etika publikasi adalah yang pertama ini adanya menjamin akurasi atau ketepatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi semakin unik atau semakin orisinil, maka penemuan sebuah ilmu pengetahuan atau memberikan solusi terhadap sebuah pengetahuan itu semakin baik. Ya, jadi akurasi, ketepatan dalam sebuah menjawab permasalahan itu bisa memberikan solusi atau penyelesaian dalam kasus-kasus permasalahan dalam sebuah ilmu pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya adalah melindungi hak kekayaan intelektual. Jadi ini penting ya, semua orang dalam sebuah disiplin ilmu tertentu memiliki pendapat, memiliki jalan keluar dari sebuah permasalahan. Kenapa? Karena memang karya ilmiah yang kita buat sebenarnya adalah karya yang ditujukan untuk menjawab permasalahan. Nah, karena itu dalam setiap karya ilmiah itu ada permasalahan. Permasalahan yang dibuat dalam bentuk pertanyaan. Penelitian-penelitian yang diberikan itu adalah bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut, yang dalam sebuah penelitian dilakukan dalam bentuk beragam. Ada kualitatif, nah paling tidak ya, ada kualitatif, ada kuantitatif, dan ada metode yang digabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, kemudian yang ketiganya adalah menegakkan etika moral dalam berperilaku ilmiah. Nah, ilmu sebagaimana yang kita pahami itu tidak berdiri sendiri. Apa yang kita dapatkan gunakan hari ini itu adalah hasil dari produk-produk masa lalu. Dia tidak berdiri seperti handphone yang kita gunakan atau telepon genggam atau laptop dan lainnya yang kita gunakan saat ini, itu adalah produk-produk masa lalu. Dia berdiri, tidak berdiri sendiri, tapi ada tahapan-tahapannya. Nah, itu adalah dikaitkan juga dengan sebuah pengembangan dalam ilmu pengetahuan. Sebuah pengembangan dalam ilmu pengetahuan. Karena itu 6, 10, atau 20 tahun mendatang, kita juga tidak mungkin bisa meramalkan pengetahuan itu, teknologi itu semakin maju seperti apa. Nah, sekarang zaman 4.0, orang juga sudah menyebut 5.0, ya, sudah generasi kelima, ya. Mungkin ke depan ada generasi virtual atau poligon, ya, atau holigon yang kita lihat-lihat di film-film animasi gitu kan. Itu luar biasa.
karena dunia itu berkembang. Nah, kemudian setiap perkembangan ilmu itu tentu pada zamannya disesuaikan dengan pengetahuan pada zamannya. Seperti kita saat ini ketika belajar filsafat pasti kita merujuk pada filsafat-filsafat masa lalu. Karena itu ada yang disebut dengan masa Yunani yang kita kenal dengan Socrates, Plato, Aristoteles. Nah, itu adalah bagian dari sejarah pengetahuan, termasuk juga publikasi ilmiah, termasuk juga ilmiah ya, termasuk juga asal-usul manusia. Itu kan sampai sekarang tetap berkembang. Pertanyaan misalkan mana yang lebih dahulu ketika makhluk hidup itu, misalkan ayam atau telur dulu, kan itu juga pertanyaan-pertanyaan yang misterius ya, misterius. Nah, permasalahan telur dan ayam juga misterius. Nah, mungkin saudara bisa menjelaskan ketika menemukan teori-teori yang meyakinkan orang tentang ilmiahnya, terutama dalam pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga itu adanya melindungi objek penelitian dari pemalsuan dan kerusakan. Nah, adanya haki, adanya orisinilitas, adanya etika, itu bertujuan untuk melindungi objek penelitian dari pemalsuan dan kerusakan. Jadi apa yang kita tulis dalam sebuah jurnal pada saat ini, kita akan mendapat link ya. Kita akan mendapat link, kita akan apalagi kita masukkan ke dalam Google Scholar, di mana Google Scholar itu bisa merekam setiap karya kita dan orang pun bisa melihat. Dan ini sepertinya memang akan bertahan dan akan dikembangkan pada generasi-generasi yang mendatang dengan varian-varian yang lebih beragam ya. Kemudian juga yang keempat tujuannya adalah menjaga reputasi ilmuwan. Jadi kalau saudara ketik ya, misalkan tokoh-tokoh di Google Scholar itu siapa pun, misalkan itu tokoh-tokoh ilmiah, penulis-penulis itu akan bisa terekam dan kita bisa melihat karya-karyanya dan citasinya. Citasinya artinya beragam orang yang menjadikan referensi dari karya ilmiah tersebut. Nah, kemudian selanjutnya juga ada etika untuk penulis. Nah, berarti kalau disebut dengan penulis itu adalah mereka yang menulis karya ilmiah. Nah, ini ada etika, ya, etika untuk penulis, ya, ada kaitannya dengan menulis hasil-hasil yang baku, ya. Etika untuk penulis itu setiap penulis mau tidak mau memahami tentang bagaimana dia mau menulis. Dasarnya dia harus memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baik ketika dia menulis menggunakan bahasa Indonesia. Karena itu pemahaman tambahan terhadap pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUBI itu harus sudah dipahami sejak dini. Nah, ketika saudara menulis skripsi dalam bahasa Indonesia, maka skripsi tersebut harus sudah menulis dengan tata cara yang baku bahasa Indonesia. Huruf besar, huruf kecil harus diperhatikan, titik koma harus diperhatikan, dan bagaimana kita menulis kutipan langsung dan tidak langsung, itu merupakan etika yang perlu dilakukan oleh penulis. Kemudian masalah akses data, ya, akses data kalau terkait dengan penelitian kualitatif, maka penulis itu juga harus betul-betul memahami akurasi data terkait dengan sumber-sumber rujukan ilmiahnya. Karena penelitian kualitatif itu didasarkan atas sumber-sumber catatan, referensi yang memang orisinal, ya. Kalau seseorang berkata seperti A, itu harus dibuktikan ada textbooknya, ada bukunya, kemudian dijadikan rujukan untuk memahami teks tersebut. Kemudian ada originalitas dan plagiasi karya. Nah, setelah saudara nanti menulis, itu ada presentasi, ya, originalitasnya. Ini saudara bisa menulis itu
berbulan-bulan ya. Tetapi ketika masuk dalam cek plagiarism tidak kurang dari 5 menit itu sudah muncul hasilnya, saudara menconteknya berapa persen, uniknya berapa persen. Oleh karena itu Kementerian Agama sebenarnya memberikan toleransi ya bagi PTKIS Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, itu batas toleransinya itu antara 30 dan 25% ya. Artinya 70%-nya itu adalah unik atau karya kita, 20%-nya atau 30%-nya itu boleh menggunakan referensi atau rujukan dari karya-karya lain. Nah, nanti itu ada alatnya untuk mengecek pada saat ini ya. Nah, beda sekali dengan masa lalu, di mana hanya menggunakan apalagi pada masa mesin tik ya, itu tidak ada uji-uji seperti ini, hanya textbook saja. Kemudian adanya citasi, ini ada referensi dan seterusnya. Kemudian ketika publikasi ganda juga kita harus perhatikan, ketika misalkan saudara punya karya itu bagus ya, tapi ketika mempublikasikannya harus ke satu jurnal saja, tidak boleh kedua jurnal. Kenapa? Karena kalau ada dua jurnal yang memiliki yang sama, itu akan terlihat mana yang lebih dahulu. Ketika yang lebih dahulu, itu yang utama. Maka kedua, yang ketika diterbitkan waktunya berbeda dengan yang kedua, maka yang kedua itu dianggap bahwa saudara memplagias, mencontek walaupun tulisannya adalah tulisan Anda, tulisan sendiri. Ya, tulisan kita sendiri, tetapi kita berikan pada jurnal yang berbeda, maka itu terhitung atau tercatat sebagai saudara mencontek terhadap diri sendiri, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada pengarang, ada konflik kepentingan, ada kekeliruan yang sudah terbit, ya, ada kekeliruan yang sudah terbit. Ini terkait dengan terbitan-terbitan yang sama. Ini juga harus diperhatikan. Kadang tulisannya sama, penerbitnya berbeda, itu juga harus diperhatikan ya. Nah, selanjutnya saudara sekalian, terkait dengan reviewer. Reviewer itu ketika saudara menulis jurnal. Jurnalnya sudah sampai ke dapur redaksi. Ketika sudah dapur redaksi, ada reviewer. Reviewer itu adalah mereka yang menilai tulisan saudara. Nah, karena itu, ke reviewer itu ya tidak berhak merubah tulisan saudara, mereka hanya berhak menyamakan apakah tulisan saudara orisinil dengan menggunakan cek plagiasi, apakah tulisan saudara sudah sesuai dengan template jurnal, apakah tulisan saudara sudah sesuai dengan pedoman penulisan yang ditentukan dalam jurnal tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh reviewer ya. Kemudian ada editor mengedit ya, terkait dengan baku bahasa atau tidaknya, dan kemudian mereka itu masing-masing memiliki tugas dan kewajiban yang dilakukan dalam mempublikasi ilmiah. Nah, teks-teks ini nanti saudara bisa baca dalam makalah ini yang saya sertakan dalam kelas ya. Nah, kemudian ada plagiasi, ini pelanggaran etika publikasi dalam plagiasi, plagiarism and self-plagiarism. Jadi mencontek itu bukan hanya mencontek dengan orang lain, termasuk juga ketika kita sudah punya karya, kita mencontek diri kita sendiri, itu termasuk juga plagiarism, mencontek ya. Kemudian yang kedua, ada penyimpangan dari penelitian. Nah, misalkan ketika kita mengolah data, ternyata menggunakan analisis ya. Data itu kan ketika meneliti biasanya menggunakan analisis data. Analisisnya macam-macam ya. Ada uji Kolmogorov-Smirnov ya, dan lain-lain, uji T, uji R, uji product moment caranya. Nah, ketika kita hasil uji itu misalkan tidak ada hasil yang baik, maka kita nanti
merubah data sehingga baik, itu termasuk juga sebuah etika yang tidak baik dalam sebuah penelitian. Padahal ketika meneliti itu berasumsi dari hipotesis, kalau penelitiannya kuantitatif, dari hipotesis itu ada pertanyaan, apakah hipotesisnya terbukti dengan H1, hipotesis 1, apakah hipotesisnya tidak terbukti dengan H0. Maka ketika terbukti dan tidaknya kita melakukan pengolahan data. Masuk rumus-rumusnya, nah ternyata misalkan hipotesisnya tidak terbukti, kita ingin hipotesisnya terbukti, maka kita ubah data-data. Nah, mengubah data-data itu termasuk juga sebuah penyimpangan atau etika yang tidak baik dalam mempublikasi ilmiah. Nah, kemudian kita mencari sumber data bukan dari sumber asal. Misalkan kita memiliki data tentang berapa sih penduduk miskin di Indonesia, itu kan gampang. Mencari data itu tinggal kita klik aja, statistik nasional. Ada laporannya tiap bulan itu kan. Nah, jangan kita mencari dari sumber data yang muncul dari sumber yang tidak dipercaya, karena itu pun merupakan sebuah pelanggaran. Nah, ini banyak sekali etika yang harus dipahami ya. Nah, jadi itu saja mungkin ya yang perlu kita pahami dari materi yang disampaikan pada hari ini. Selebihnya mungkin saya akan mencoba bertanya lagi. Yang presentasi sudah masuk lagi belum? Halo? Yang presentasi tadi sudah masuk lagi? Halo? Yang tadi presentasi sudah masuk lagi belum ya? Kalau dilihat di daftar, belum Ustadz sepertinya. Oke ya. Kita lanjutkan saja. Kalau kita menunggu, waktu kita terbuang. Iya, ya. iya baik Ustadz. Kita tadi saya ada sedikit presentasi. Kalau ada yang didiskusikan, silakan ditanyakan ya. Kita diskusi sama-sama terkait publikasi ilmiah. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mencoba secara praktisnya ya, sebenarnya saudara memang harus menggunakan laptop ya, atau atau handphone juga tidak masalah. Silakan Astoni ya, Pak Astoni Prabu, silakan Pak. Mic-nya belum dinyalakan Ustaz. Pak Asmi Ya. Afan. Afan Pak, Ana cuma ini dengar aja, soalnya lagi pelatihan ini. Oh iya. Iya, makasih Pak ya. Ya. Ada pertanyaan? Baik Ustaz, Ana mohon izin Ustaz, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa kalau kita mengirimkan satu karya ilmiah di dalam 2 jurnal itu terdapat sistem yang plagiat. Nah, berarti otomatis kita hanya bisa harus mengirim ke satu link jurnal saja ya Ustaz ya, agar mungkin tidak kalau misalkan dua-duanya di take down gitu dengan 2 jurnal tersebut karena dianggapnya plagiat gitu Ustaz. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Nah, jadi jurnal itu bisa kita kirim ya, artikel kita bisa kirim ke jurnal di mana artikel kita itu sebenarnya sudah selesai. Artinya kita sudah melakukan penelitian, sudah ada kesimpulan dalam penelitian tersebut. Nah, ketika sudah ada kesimpulan dalam penelitian tersebut, maka kita bisa mengirim artikel. Dan ketika kita mengirim artikel, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama memilih jurnal yang terbaik sesuai dengan artikel kita, ilmu yang selingkung dengan kita. Nah, reputasinya untuk di Indonesia ini, dia jurnal itu bersinta ya, memiliki Sinta 1, Sinta 2, sampai 6 ya. Nah, jurnal-jurnal itu
kita mau tuju kemana? Semakin cintanya satu itu semakin bagus, dua bagus ya. Nah, semakin ke bawah itu reputasinya ya semakin rendah katakanlah. Jadi yang paling bagus itu satu. Nah, ketika kita mengirimkan jurnal itu dipastikan dulu. Seandainya kita kirim ke jurnal dengan cinta satu, ternyata sudah ada korespondensi, kita dinyatakan dikembalikan ke kita, tidak memenuhi kriteria, kita ubah lagi agar memenuhi kriteria, kemudian dikembalikan lagi. Nah, setelah kita ada ketentuan bahwa ditolak, maka kita kirim ke jurnal yang lain. Itu etikanya, ke jurnal yang lain. Nah, ketika kita dalam proses itu mengirimkan sama-sama kedua jurnal, nah sama-sama diterbitkan, maka akan dilihat waktunya. Waktu yang pertama, maka itu jurnal yang asli. Waktu yang kedua, maka yang kedua itu, kalau judulnya sama persis, isinya sama persis, maka yang kedua dianggap tulisan saudara mencontek. Mencontek sama siapa? Sama diri sendiri. Nah, itu namanya self-plagiarism. Nah, sekarang untuk menentukan plagiarism check itu sederhana. Nah, karena itu setiap jurnal biasanya dia sudah menentukan alatnya, seperti misalkan Turnitin ya. Ini contoh misalkan gini, saya ingin memberikan contoh Turnitin misalkan, cek plagiarism Turnitin. Nah, saya punya akun Turnitin, saya baru beli beberapa waktu yang lalu, tapi sayang ternyata tidak bisa digunakan. Ini saya komplain juga ke ininya, ke penulisnya, ke pengadanya, sampai sekarang belum ada jawaban. Oke ya, misalkan saya coba, saya menulis, saya tidak menulis itu apa yang saya baca, apa yang saya pahami, kemudian saya tulis. Nah, kemudian coba saya cek ya plagiarismenya Turnitin. Kita masuk Turnitin. Nah, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini loginnya agak lama. Oke, login dulu, login. Nah, saya hanya kasih contoh ya. Kalau nanti saudara punya karya itu bisa dimudah sekali dicek kemudian berapa. Nah, ini saya masuk, kemudian saya login. Nah, misalkan Kementerian Agama itu mengharuskan 30% ya dalam kesamaan dengan yang lain. Nah, ini artikel yang saya tulis selama beberapa halaman, kita tinggal cek saja. Misalkan kita bisa, ini sebenarnya sudah saya turunin ya, dia maka menunjukkan, kita tinggal lihat saja. Nah, kita berapa persen itu menconteknya, dia akan, nah ini muncul, ini ceritanya saya sudah mengupload tulisan saya, sudah dicek Turnitin dalam waktu yang sangat singkat, 1 menit, ya, kurang dari 1 menit, akan memunculkan hasilnya, seperti ini hasilnya. Ini bisa kita cek ulang, nah ini masih proses dulu. Nah, ini dia sudah muncul. Nah, ini ya muncul. Nah, ketika sudah seperti ini berarti sudah ketahuan originalnya. Berapa menconteknya ini 24%. Ini ada menconteknya 24%. Nah, itu ya. Jadi sangat mudah. Dan kemudian yang di blok-blok seperti ini, dia akan memberikan akses. Ya, kayak ini 28 ya, kita mencari 28, dia langsung memberikan 28 itu nyonteknya dari blok ini, ketahuan 1% menconteknya ya. Ini alat ini Turnitin ini ya salah satu alat, tapi ada lagi ya selain ini juga seperti X plagiarism checker, ada lagi
Nah, ini harus, kalau memang kita tingkatkan ke jurnal, ini kalimat ini nih yang saya di blog ini harus kita ubah. Namanya di parafrase, karena ini terlihat mencontek. Dan itu sangat mudah diketahui dalam waktu yang singkat, walaupun tulisan kita kelihatannya memang sudah lama gitu ya. Nah, jadi teknologi seperti itu. Nah, karena itu pertanyaan yang tadi itu adalah bagaimana kalau kita mengirim di 2 jurnal? Ya, 2 jurnal itu akan terdeteksi yang akhirnya itu kita mencontek, dan reputasi kita nanti yang menjadi tidak baik, karena kita dilihat bahwa saudara adalah yang melakukan plagiarisme, walaupun plagiarismenya terhadap karya sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada yang bergabung, coba saya lihat dulu. Ya, saya izinkan. Ya, oke, mungkin itu Pak Udedi, Pak Dede ya. Nah, kemudian ya, jadi intinya kalau kita sudah punya artikel, kita harus melihat kemana artikel itu kita kirim. Jangan kita mengirimkan satu artikel ke 2 jurnal sekaligus. Nah, terkait dengan publikasi etik atau etika publikasi, sebenarnya kita bisa melihat di jurnal yang kita tuju. Saya coba melihat ya, misalkan kita masuk ke blog jurnal. Jurnal ini misalkan kita sembarang saja ya. Kita lihat dalam jurnal ini, misalkan jurnal pendidikan Sinta 2. Nah, kita lihat ada nggak jurnal pendidikan Sinta 2 ini. Layar saya terlihat tidak? Layar saya terlihat ini? Terlihat ya. Nah, jurnal pendidikan Sinta 2. Kita lihat misalkan di sini ada daftar jurnal Sinta 2 pendidikan, update, kita lihat aja. Karena rumpun kita pendidikan. Nah, ini daftar jurnal Sinta 2 update. Sinta 2. Nah, Mosarafa jurnal pendidikan matematika. Ini kita cari pendidikan Islam ya, jurnal pendidikan matematika. Ini banyak jurnal pendidikan, tapi yang kita tuju adalah jurnal pendidikan Islam, jurnal pendidikan agama Islam. Maka kita kata kuncinya kita ubah jurnal pendidikan agama Islam. Kita ubah agama, jurnal pendidikan agama Islam, Sinta 2. Kita cari. Nah, misalkan, nah ini ya. Kita sembarang saja, kita cari, nanti kita lihat jurnalnya. Nah, saudara juga bisa menggunakan itu ya. Kita lihat jurnalnya, misalkan agama Islam. Kita lihat di sini, klik saja. Ini dari Sinta ya, Sinta. Nah, ini agak lama ya. Atau inilah kita buka. Nah, ini dia model tulisannya seperti ini. Nah, bagaimana cara kita melihat jurnal ini? Maka kita coba cek artikel, kemudian jurnal pendidikan agama Islam, namanya jurnal pendidikan. Namanya apa ini, jurnal pendidikan apa? Jurnal pendidikan agama Islam. Tidak ada nama di sini ya. Nama jurnalnya tadi apa? Tidak ada namanya di sini. Jurnal pendidikan agama Islam harusnya ada namanya, dikeluarkan oleh siapa. Nah, ini berarti sudah ada artikel ya. Di sini ada penulisnya dari Universitas Islam Malang, Indonesia. Nama jurnalnya adalah Jurnal Pendidikan Agama Islam. Artikel historis, keyword, metode, kontak, introduksi. Nah, berarti maksud saya
ini adalah sebenarnya template jurnal yang harus kita masukkan. Misalkan kita lihat jurnal rumah jurnal, maka kita pencariannya kita ubah lagi menjadi misalkan rumah jurnal UIN Malang gitu ya. Tadi kan ada UIN Malang nih. Nih, UIN Malang. Kita coba misalkan cari rumah jurnal UIN Malang. Kita cari, ada nggak rumah jurnalnya? Nah, ini kan UIN Malang, Maulana Malik Ibrahim. Ada jurnal pendidikan agama Islam. Kita lihat di sini misalkan kita maunya jurnal pendidikan agama Islam UIN Malang. Jadi kata kuncinya rumah jurnal gitu ya. Rumah jurnal mana? Nah, ini akan memunculkan halaman jurnal. Nah, JPAI atau Jurnal Pendidikan Agama Islam. Di sini jurnal ini, nah Sinta 3 sini. Sinta 3 itu sudah bagus ya, Sinta 3. Nah, instruction, submission, guidance ini sudah ada di sini. Bagaimana kita menulis jurnal di sini ada template jurnalnya. Nah, kemudian yang saya maksud dengan etika publikasi di sini. Ya, public ethics. Yang kita bahas ini, setiap jurnal itu punya ini nih, punya halaman-halaman. Ketika kita menulis di jurnal ini, maka kita lihat public ethics-nya apa. Nah, ini dia akan memunculkan link tentang focus and scope, apa namanya tadi, etik ya, public etiknya. Nah, ini ada public etiknya seperti apa namanya, education science, the Islamic Education Science, dan seterusnya. Kebijakan, open access, dan seterusnya ya. Jadi, publikasi etik sebenarnya harusnya tidak memuat seperti ini. Ada etika publikasi yang harus dipahami oleh dia ya. Kita bisa klik satu-satu di sini ya tentang open access-nya ya, open access, jadi akses yang terbuka. Ya, misalkan kita contoh ke jurnal yang lain ya. Ini satu jurnal. Kita misalkan cari ke jurnal, kita cari edukasi Islami misalkan. Saya pernah ngirim artikel di sini. Kita klik aja misalkan boleh nama jurnal edukasi Islami. Nah, di jurnal edukasi Islami ini, nah kita klik ya halaman jurnalnya seperti apa secara online. Nah, ini di sini jelas ada author guidance, petunjuk penulis, publikasi etik kita di sini. Bahasan kita tentang publik etika publikasi ada di sini ya. Nah, ini publikasi etikanya ya. Fokus and scope-nya apa, kemudian ada section, ini bisa kita klik fokusnya apa, ya kita klik section polisinya apa, peer review dan seterusnya. Ini ada publikasi yang harus kita taati ketika kita mengirim jurnal di sini. Ini Sinta 2 ya, ini Sinta 2, ada Sinta 2-nya. Nah, seperti itu ya, ketika nanti kita akan pahami satu-satu ini, bagaimana juga cara mengirim jurnal di sebuah artikel ya. Kita harus pahami petunjuk-petunjuk yang ada di jurnal sini. Nah, karena itu memang orientasi jurnalnya adalah OJS, Online Journal System. Jadi satu sama lain tidak mengenal, yang kita kirimkan adalah artikelnya dan kecocokannya. Oke, itu saja mungkin ya bahasan-bahasannya. Gimana dari teman-teman yang lain? Ada yang disampaikan mungkin terkait dengan diskusi kita pada hari ini? Insyaallah sudah paham Ustaz. Ya, oke ya. Kalau memang sudah paham, sudah dipahami, saya ucapkan terima kasih karena memang mata kuliah publikasi ilmiah harusnya praktik ya. Kita lihat satu-satu bagaimana kita nyirimnya. Tapi yang terpenting adalah saudara punya artikelnya. Memiliki artikelnya itu juga sebuah proses yang panjang. Mengirimnya
sebuah proses juga. Nah, ketika kita sudah diterima, maka saudara akan memiliki kontribusi terhadap pengetahuan dan saudara memiliki link terhadap publikasi tersebut. Nah, saya berharap teman-teman semua bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya, karena memang ini satu saat lah mungkin kalau ada pertemuan offline kita juga harus memahami bagaimana cara menulis sesuai dengan kriteria ini, karena model penulisan banyak sekali ya, banyak sekali. Dan terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan nanti bisa kita berlanjut, dan teman-teman yang hari ini memiliki kesulitan untuk aksesnya mungkin ke depan dipersiapkan ya, sehingga tidak ada hambatan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan nanti saya juga bisa mengirimkan rekaman pertemuan ini, dan mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya pamit duluan ya. Ya, Baik, Pak. Ustaz. Ya,